Sungguh kita akan bahagia bersama Tuhan. Amin. Ya. Dunia makin hari makin digerakkan, makin didorong untuk menetap di sini selamanya. Padahal tidak bisa, betul nggak? Ya. Umur 90, 100 kita penyok. Ya. Nggak dipukul juga penyok sendiri, betul nggak? Penyok sendiri. Ya. Maka itu lebih baik kita pergi ya, berdekat padanya, bahagia di sana. Amin. Oke, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh-sungguh penuh pengharapan, penuh kegairahan, karena kami bukanlah orang yang tertipu oleh segala yang di muka bumi ini, yang akan lenyap, akan berlalu, akan busuk, akan rusak semuanya Tuhan. Bahkan cuaca makin panas, bumi ini bergejolak Tuhan. Dan kami tahu ini tidak lama. Sesuai dengan firman-Mu, ini tidak lama. Dan kami punya pengharapan. Kami punya jaminan bahkan, yaitu bahwa kami akan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Di tempat yang indah, di tempat yang mulia. Oh Tuhan, tolonglah kami. Selama kami masih bernapas di muka bumi, selama kami masih bisa melakukan sesuatu, Tuhan, tolonglah kami, ajar kami untuk mempersiapkan segala sesuatu di tempat yang kekal nanti. Pimpin kami semuanya. Kami berdoa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, jemaat sekalian. Iya. Ini kedua, saya mau bicara tentang gereja, masih tentang gereja. Ya. Dan ayatnya masih sama. Coba kita lihat 1 Timotius pasal 3 ya, ayat 14 dan 15, separuh bagian pentingnya ada di sini di atas. Tapi di situ dikatakan semuanya itu kutuliskan kepadamu, ya, kepada Timotius dari Paulus maksudnya. Walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, hari ini saya mau membawa jemaat sekalian untuk membandingkan antara Israel dengan jemaat. Jadi antara Israel dengan jemaat. Banyak orang bertanya, banyak orang masih bingung, bahkan Kristen, bahkan banyak pemimpin Kristen. Mereka berkata bahwa di perjanjian lama belum ada Yesus. Lalu bagaimana cara orang masuk surga? Padahal di dalam Galatia pasal 3, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Galatia bahwa Injil sudah diberitakan kepada bahkan Abraham. Ya. Jadi Abraham saja sudah mendengar Injil. Lah, kalau begitu, Injil itu start dari kapan sebenarnya? Dan kenapa Abraham bisa mendengar Injil? Dan lain sebagainya. Injil itu start ya sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Bahwa ada kabar baik dari Allah bahwa akan mengirim juru selamat. Sesimpel itu, akan mengirim juru selamat. Jadi Adam dan Hawa, Kain, Habel, ya siapa lagi, Set dan kemudian itu, mereka diselamatkan dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Yaitu percaya janji Allah bahwa dia akan kirim juru selamat. Ya, juru selamat itu. Siapa dia? Belum tahu. Ya.
Allah sendiri. Selanjutnya dibuat Allah sendiri, Yehova, aku sendirilah juru selamat. Oh, dia sendiri juru selamat. Dan kemudian juru selamat itu akan lahir dari perempuan. Wow, ya semua orang lahir dari perempuan, betul nggak? Nggak ada yang lahir dari laki. Lalu yang mana dia kalau sudah begitu? Lahir dari perempuan, lahir dari Set. Karena Kain membunuh Habel. Kainnya jadi brengsek. Ya. Jangan mengikuti jalannya Kain. Ditulis di dalam kitab Yudas. Jangan mengikuti. Nah, Kain sudah brengsek, Set teret. Wah, keturunan Set banyak sekali. Akhirnya Tuhan kasih tahu, juru selamat akan datang dari mana? Dari Nuh. Nuh punya 3 anak. Juru selamat datang dari mana? Datang dari Sem. Wah, datang dari Sem. Ya, Ham malah kacau, dikutuk. Datang dari Sem. Sem keturunannya banyak sekali. Juru selamat datang dari mana? Akhirnya dipersempit lagi dari Abraham. Tuhan bilang, oleh keturunanmu segala bangsa di muka bumi ini akan dapat berkat. Maksudnya apa? Makanya kita dapat duit dari Abraham? Tidak, kita dapat juru selamat dari Abraham. Jadi dari keturunan Abraham. Akhirnya Abraham punya 2, banyak sebenarnya bukan 2 anak. Yang terkenal cuma Ishak sama Ismail. Ada anaknya yang lain-lain dari istrinya sesudah Sarah meninggal itu dia kawin lagi namanya Keturah. Ya. Dan salah satu anaknya namanya Medan. Menarik juga itu ya. Kenapa dia datang ke Medan gitu. Ini ada anak Abraham yang namanya Medan gitu loh ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sebenarnya ada pendeta Batak yang bilang bahwa orang Batak itu keturunan Abraham. Bang ya nggak tahu lah gitu. Karena ada anak Abraham yang namanya Medan gitu ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi keturunan juru selamat itu datang dari Ishak. Ya. Dan Ishak punya anak 2. Esau sama Yakub. Juru selamat datang dari mana? Datang dari Yakub. Yakub punya anak banyak. Juru selamat datang dari mana? Dari Yehuda. Singa muda dari Yehuda. Wah, Yehuda satu suku paling besar. Yehuda itu suku paling besar dari seluruh Israel. Datang dari mana lagi? Tuhan persempit lagi jalurnya. Datang dari keluarga Daud. Akan memerintah selama-lamanya. Wow. Jadi akhirnya orang Yahudi cuma tahu satu. Pokoknya juru selamat datang dari keturunan Daud. Makanya waktu Tuhan Yesus itu ada janda cuma Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Imannya sudah menyelamatkannya. Wow. Sesimpel itu. Cuman teriak Yesus anak Daud. Ya. Anak Daud kan banyak keturunan Daud. Anak Daud di Mika pasal 5 ayat 1 bilang yang lahir di Bethlehem. Bukan yang di Jakarta. Ya. Lahir di Bethlehem. Anak Daud lahir di Bethlehem banyak nggak? Keturunan Daud lahir di Bethlehem. Banyak, itu kota Daud. Di situ banyak keturunannya. Gitu. Yang mana lagi? Wow. Zakaria pasal 9 ayat 19. Hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Menunggang keledai. Bukan limusin. Ya. Menunggang keledai. Masuk. Makanya 1 minggu sebelum Yesus disalibkan. Dia suruh 2 orang muridnya. Kamu ke kampung di depan. Kamu akan lihat seekor keledai tertambat bersama induknya. Buka talinya bawa ke sini. Waduh, waktu saya masih anak remaja, saya sebenarnya kesel dengan ayat ini loh. Kenapa? Saya pikir, masa boleh suruh murid pergi curi keledai orang? Sampai hari ini ada ya yang pendebat sebelah itu ya. Dia bilang, apaan? Itu lihat tuh, suruh muridnya curi keledai. Saya bilang, dia tidak tahu. Kalau pinjam malah salah, betul nggak? Kalau keledai itu punya dia perlu pinjam atau suruh bawa ke sini aja? Siapa yang bikin keledai? Itu petani cuman piara doang. Ya enggak? Yang punya keledai siapa? Oh Tuhan. Makanya dia menunjukkan wibawanya.
Bukan bilang, kau minta tolong ya sama bapak itu ya, pinjam keledainya ya, beberapa jam ya. Itu nggak benar gitu. Ya, justru dia bilang apa? Buka talinya, bawa ke sini. Kalau ditanya, kasih tahu guru memerlukannya. Cuman itu, betul nggak? Kalau orang punya banyak mobil, ya dong, perlu nggak dibilang sopirnya? Coba bilang sama Pak itu pinjam ya mobil itu Mercy yang platnya sekian. Mana mungkin, betul nggak? Ya mobil punya dia. Tinggal dibilang apa? Itu hari ini mau pakai Mercy yang warna hitam. Tuh, bawa sini. Wah, itu baru. Oh, itu namanya punya dia, gitu. Nah, saudara yang saya kasih tahu. Waduh. Nggak cukup waktu kita bicara bahwa Yesuslah satu-satunya pribadi. Satu-satunya. Yang bisa menggenapkan semua yang dinubuatkan di perjanjian lama. Tentang Mesias yang akan datang. Sang Juru Selamat. Herbert Lockyer ada tulis satu buku, All the Messianic Prophecies of the Bible. Sekitar 300-an nubuat tentang Juru Selamat. Dan tidak ada pribadi lain lagi yang bisa menggenapi, tidak ada. Cuman Yesus. Semuanya. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Injil sudah diberitakan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa diberitakan. Terus. Nah, start awalnya Injil itu dititipkan kepada orang tua. Ayah masing-masing. Ya, dititipkan pada ayah masing-masing. Adalah tanggung jawab orang tua untuk mengajar kepada anak. Adalah tanggung jawab bapak atas keselamatan jiwa anaknya. Wow, sebenarnya sampai hari ini walaupun ayah tidak lagi dijadikan tiang penopang dan dasar kebenaran, tapi pengaruhnya masih besar ya? Oh, pengaruhnya besar, ya loh. Katakanlah anaknya sudah datang sama bapaknya ke sini, ikut jemaat, ikut sekolah minggu. Tahu-tahu bapaknya tersinggung, entah apa gitu, misalnya ya enggak. Anaknya langsung dibawa pergi, ya loh, ke gereja yang sesat gitu. Nah, anaknya ikut sesat gimana? Ada pengaruh nggak? Pengaruhnya besar sekali. Besar sekali. Ya. Oleh sebab itu, tindakan seorang bapak itu, ya, itu pengaruhnya terhadap keselamatan anak-anaknya itu besar. Kemana dia pindah? Sama, mau kemana dia pindah? Ya, wow, bapaknya bilang apa? Udah, ya, ada tawaran kerjaan bagus. Kerjaan bagus di mana? Di Timur Tengah di sana, ngebor minyak. Waduh, ya kan? Langsung pindah satu keluarga ke sana. Betul nggak? Suami istri pindah, anaknya lahir. Wah, dikasih nama Maria nanti repot sekolahnya, dikasih nama Elizabeth juga repot. Betul nggak? Apa yang paling bagus supaya nggak dibully-bully di sekolah? Kasih nama anaknya apa? Aminah. Udah. Ya. Aminah, ya loh. Aminah besar-besar remaja, betul nggak? Ya, jatuh cintanya sama siapa? Nggak, di situ nggak ada Robert, nggak ada Yohanes, ya nggak? Ya jatuh cintanya sama Abdullah. Ya sudah, ya loh. Ya, apa boleh buat, betul nggak? Kan nggak ada yang lain-lain. Ya lama-lama lahirlah cucunya. Ya, cucunya mau dikasih nama apa lagi nih? Ya Osama aja. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pengaruh besar kan? Ya. Keputusan seorang ayah itu pengaruhnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Baru kemarin saya nasihatin seorang ayah duduk di depan saya. Hai, saya bilang, ya, kamu harus tunjukkan diri sebagai suami dan sebagai bapak. Saya bilang, yang hebat ya, cari uang, saya bilang, ya, dan berjuang habis-habisan. Wah, saya bilang, saya malah kasih contoh, saya bilang, saya hormat sekali sama bapak saya. Saya dari kecil, saya bilang, saya lihat dia cari uang tuh nggak main-main. Kami 7 bersaudara, 7. Bapak saya sakit lagi, sakit ini, ya, kalau saya semua tahu, asma. Sambil kerja, gitu. Saya bilang, aduh, bapak saya sampai nggak tega-teganya gitu. Iya, gitu. Nah, saya bilang sama dia, saya bilang jadi bapak, saya bilang, ya,
berjuang, ya. Begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, itu masih masalah ekonomi. Tapi yang lebih lagi yang diperhatikan oleh seorang bapak itu apa, tahu nggak? Oh, keselamatan jiwa dari anak-anak, ya. Wah, jangan kau anggap remeh, saya kasih tahu ya. Jangan kau anggap remeh. Oh, bapaknya pikir apa? Alah, ya toh, ke gereja bukan urusan besar. Ulur lagi, tarik lagi selimut, ya toh. Nah, nanti apa enggak? Mumpung anaknya masih giat, masih rajin mau ke sekolah minggu, ya kan? Kalau api semangatnya dipadamin, betul nggak? Apa jadinya? Nanti, lalu dia pula yang nggak mau, matilah kau, ya toh. Barulah saya itu kau tarik dia. Lebih repot lagi kalau dia tumbuh kumis, betul nggak? Nggak bisa diomongin lagi. Ya ampun, ya toh. Mau suruh dia ke gereja, dia mau bikin apa? Ada repot lah. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, begini. Ya. Dari Adam sampai kepada zaman Musa, itu Bapak sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dia membawa keputusan yang sangat penting. Ya. Membawa pengaruh besar. Sebenarnya sampai terusnya. Ya. Tapi waktu itu zaman itu paling penting. Ya. Dialah yang harus kasih tahu anak cucunya bahwa Allah janji mau kirim juru selamat. Dan kita harus menunggunya. Dan kita harus percaya. Dan sebagai bukti kita percaya, apa? Ambillah batu, disusun berbentuk meja, taruh domba di atasnya, pegang kepalanya, mengaku dosa, dan domba itu disembelih. Anaknya mesti dijelasin. Ini kenapa begini? Allah janji mau kirim juru selamat. Juru selamat nanti akan dihukumkan untuk menanggung dosa kita. Sebelum dia datang. Ini domba gambarannya. Disembelih, penjatuhan hukuman. Ya. Nanti. Ya, seterusnya kita beriman demikian. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu Injil. Ya, itu Injil. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 3. Di situ dikatakan bahwa Abraham sudah mendengar Injil. Abraham sudah mendengar Injil. Dan Injil yang dititipkan kepada Bapak ini ternyata hasilnya mengecewakan. Mengecewakan amat sangat. Kenapa tahu nggak? Zaman Nuh kacau balau. Sampai Tuhan perlu ambil sebuah tindakan drastis. Waduh. Punahkan seisi dunia itu bukan keputusan yang gampang, betul nggak? Hah? Kalau pikir enteng-enteng nih mau punahkan orang. Saya dengar film dokumentasi National Geographic Henry Truman waktu putuskan mau jatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, 1 minggu nggak bisa tidur. Ya, katanya. Kenapa? Gua balik. Perintah atas meja presiden. 1 biji itu barang dijatuhkan 1 kota. Habis. Bukan cuma sama anak-anak, ibu-ibu semuanya habis. Gimana ini? Jenderal-jenderal suruh harus jatuhkan. Terutama siapa tahu nggak? Yang jenderal yang pernah kantornya ada di Papua itu. Ya. Aduh, saya lupa lagi namanya itu. Itu hebat sekali deh. Oh, dia bilang, karena waktu itu begini. Akhirnya Henry Truman apa? Putuskan, oke, pakai. Tadinya bilang, nggak pakai. Kenapa? Jepang sebenarnya sudah kalah. Akan diserbu dengan 1 juta pasukan. Tapi hitungan, ya, sekitar 400.000 tentara Amerika akan mati, akan korban, dan peperangan pasti dimenangkan. Nah, Henry Truman katanya berpikir ini, kalau pakai pasukan biasa dan dihitung-hitung di atas kertas, pasukan Amerika akan hilang 400.000 orang. Dari 1 juta yang nyerbu, mungkin 600.000 pulang, 400.000 habis. Gimana mau ngomong sama anak istri,
semua keturunan dari Amparatus itu. Kan ketika mereka tahu kita punya senjata kok, tinggal cedar gitu. Kenapa pula disuruh suami kami yang nyerbu? Ya, bapak kami yang nyerbu. Akhirnya Henry Truman jatuhkan. Orang Jepang. Nah kan. Tuhan zaman Nuh habisin. Waduh. Ya, kenapa? Gagal, ayah gagal. Sehingga manusia jahat makin bertambah malah. Bukannya mengerti kebenaran dan ikut jalan Tuhan, malah jadi makin kacau. Hapus ya. Dan akhirnya sekarang manusia sejak Nimrod tersebar kemana-mana. Sekarang Tuhan mendirikan sebuah bangsa untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Sehingga memakai bangsa itulah ya, Injil diberitakan, kebenaran ditegakkan, dan supaya apa? Janji Tuhan mau kirim juru selamat, kirim Mesias, tidak terputus sampai sang Mesias itu datang. Abraham terpilih. Abraham terpilih. Bukan dipilih masuk surga. Pak Suhento percaya nggak ada pemilihan? Saya bilang saya percaya. Ya. Nuh dipilih. Ya. Sam dipilih. Abraham dipilih. Ya. Banyak dipilih. Daud juga dipilih. Ya. Banyak dipilih. Tapi mereka semua dipilih atas proyek Tuhan. Program Tuhan. Nggak ada saya baca di dalam Alkitab dipilih untuk masuk surga unconditionalnya, tidak ada. Ya. Tidak ada begitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya singkat cerita, melalui keturunan Abraham yang dipersiapkan kurang lebih 400 tahun di Mesir, dibawa keluar. Ya, sampai di Gunung Sinai diresmikan sebagai sebuah bangsa. Undang-undang dasar diberikan, hukum Taurat, dan mulai saat itu mereka harus bertugas. Bertugas semua, tugas utamanya apa? Beritakan Injil. Injilnya mana? Injil itu kabar baik. Kabar baik apa dong nggak? Allah janji mau kirim juru selamat. Allah janji mau kirim juru selamat. Dan juru selamatnya kemudian yang seperti yang saya sebutkan tadi itu diperinci. Lebih detail. Ya. Sampai yang terakhir. Sebelum ditutup kitab perjanjian lama. Beritanya apa? Akan datang. Dan dia punya protokoler adalah Elia. Tunggu saja. Maleaki menulis terakhir. Pasal terakhir, 2 ayat terakhir. Tutup. Selesai. Orang Yahudi jadi tunggu-tunggu. Kapan muncul Elia? Kapan muncul Elia? 400 tahun Tuhan diam. Ya, sampai malaikat Gabriel ketemu Zakaria. 400 tahun. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi mereka tunggu-tunggu. Tunggu siapa? Tunggu Elia muncul. Nah, bangsa Yahudi bertugas. Itu berapa tahun bangsa Yahudi bertugas, tahu nggak? Dari Musa sampai Yohanes Pembaptis muncul 1.500-an tahun. Wih, lama loh 1.500-an tahun, betul nggak? Indonesia saja baru merdeka berapa? Belum 100 tahun. Gitu. Kita sudah Indonesia emas. Indonesia emas. Masih 20 lebih tahun lagi. Baru Indonesia emas. Ini 1.500 tahun. Panjang itu. Ya, bangsa Yahudi bertugas. Nah, bangsa Yahudi bertugas dari Yohanes Pembaptis. Sebenarnya ini adalah masa dispensasi. Dari Musa sampai Yohanes Pembaptis. Ini adalah masa bangsa Yahudi bertugas. Dan dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan. Ini gereja bertugas. Jemaat lokal bertugas. Nah, ini bedanya. Ya.
Nah, tugasnya apa? Bangsa Yahudi disuruh tugas apa dong, Pak? Bangsa Yahudi disuruh tugas memberitakan Injil. Kabar baik. Kabar baik apa? Ada keselamatan. Ada keselamatan di dalam Allah Jehovah. Dia janji mau kirim juru selamat. Juru selamat. Siapa juru selamat? Juru selamat itu adalah Allah sendiri. Mesias itu adalah Allah sendiri. Wow. Hebat sekali. Dia akan datang. Maliaki tutup. Lihat. Tulisan Maliaki itu agak ini. Ya. Dia bilang begini. Ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Hari Tuhan. Tuhan di situ tuh yang semuanya huruf besar. Itu hari Jehovah yang maha besar dan dahsyat itu. Berarti Jehovah datang didahului oleh Elia. Wow, ini satu peristiwa yang dahsyat sekali, saudara. Dan dialah hebat. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bangsa Yahudi bertugas akan selesai kalau Elia datang, Jehovah datang. Sebenarnya itu. Ya kan? Lalu tugas bangsa Yahudi itu apa? Memberitakan tentang keselamatan. Keselamatannya bagaimana waktu itu? Keselamatan diperoleh hanya melalui percaya kepada Allah. Percaya kepada janjinya. Bahwa dia akan kirim juru selamat akan datang. Sesimpel itu. Iya, namanya ya Jehovah. Dia akan datang. Datangnya bagaimana? Belum begitu tahu. Ya. Akhirnya tahu nggak apa yang terjadi? Sampai Yohanes sendiri yang sebenarnya adalah Elia, dia pun tidak tahu. Padahal Tuhan Yesus sama dia tuh sepupuan loh. Ya. Ingat nggak pada waktu Maria baru hamil, dia pergi ngunjungin Elisabeth, ya loh. Waktu Maria baru sapa Elisabeth saja, katanya, itu Yohanes di dalam perutnya yang Elia itu ya, langsung bergerak gitu ya. Nggak tahu dia, mungkin mau menyembah gitu ya, di dalam perutnya. Sehingga Elisabeth bilang apa? Wow, sapaan kamu membuat perut saya bergejolak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kan masih keluarga. Tapi Yohanes tidak dikasih tahu yang mana orangnya. Pokoknya Yohanes cuma dapat pesan apa tau nggak? Nanti kau baptis orang yang ada Roh Kudus turun ke atasnya. Walah yang mana nih? Dibaptis satu nggak ada. Wah, nggak ada. Petrus mungkin, Petrus biasanya dilukiskan agak brewok. Ya, dibaptis nggak ada apa-apanya. Tapi pada waktu baptis Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ya, katanya burung merpati turun, ya, melambangkan Roh Kudus. Dan dengar suara lagi, inilah anakku yang kukasihi. Maka itu Yohanes jadi yakin, ya, besoknya dia bersaksi. Katanya, aku sudah bilang kepadamu, yang mengutus saya berkata, bahwa orang yang kamu baptis itu, yang Roh Kudus turun, dialah itu. Dialah itu. Banyak orang bertanya, kok anehnya, pada waktu dia di dalam penjara, dia menjadi gak yakinkah? Sehingga dia perlu utus lagi muridnya beberapa orang, ketemu Tuhan Yesus. Bilang apa? Tanyanya tuh, Anda baca di Alkitab, karena tanyanya apa? Apakah engkau dia? Ya, apakah engkau dia? Nah, Tuhan Yesus ngomong apa? Tuhan Yesus mengutip Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Kasih tahu Yohanes. Orang buta sudah melihat, ya. Orang bisu sudah bicara, orang timpang sudah berjalan. Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. It's okay. Yohanes dengar, nggak salah lagi, ya. Siap pulang. Ya, tugas selesai. Siap pulang. Numpang pedang Algojo Herodes pulangnya. Lebih cepat. Ya. Sampai gitu. Ya, cepat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
Mulailah sekarang zaman gereja. Yesus ditolak, Yohanes ditolak. 2 minggu yang lalu saya khotbah bahwa gereja mulai dari Yohanes. Yohanes membaptis orang, memberitakan Injil, membaptis orang. Waktu itu belum disebut gereja. Ya eklesia sebenarnya. Eklesia itu adalah kumpulan orang yang percaya. Dia mulai start awalnya, kumpulan orang yang percaya ini, start awalnya adalah bersaksi, beritakan Injil kepada orang Yahudi. Bahwa Mesias sudah datang. Dan setelah Yohanesnya dieksekusi, murid-muridnya semuanya ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lanjutin. Nah, sebenarnya sebelum Tuhan Yesus berangkat pulang ke sorga, kumpulan jemaatnya itu yang waktu itu sebenarnya tidak begitu banyak. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, itu ada kurang lebih 120-an orang. Nah, jumlah itu Tuhan serahkan kepada siapa? Petrus. Tuhan serahkan pada Petrus. Ya. Dan sebelum diserahkan kepada Petrus, siapa yang Tuhan omong? Simon, anak Yohanes, anak Yunus. Ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Wow. Kemarin juga dalam rapat di RBC di sana, Kamis malam kami rapat. Saya bilang, saya makin hari makin paham mengapa Tuhan Yesus sebelum menyerahkan jemaat kepada Petrus untuk digembalakan selanjutnya, minta komitmen. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Kenapa dong? Saya bilang, karena diperlukan orang yang komitmen hidup mati untuk Tuhan. Ya. Saya bilang, saya kecewa dengan banyak mahasiswa hari ini yang datang sekolah kayak cari-cari di mana batu bisa loncat. Jadi batu loncatan. Ya enggak? Kalau tidak dapat pekerjaan yang lebih baik, ya melayani Tuhan. Tapi kalau ada tawaran yang lebih bagus, kita loncat aja. Gitu. Sebenarnya bagaimana? Saya ingat dulu kita ada masuk satu mahasiswi dari Papua. Belajar, dia bilang apa? Pak, saya mau berhenti. Hah? Saya bilang, loh kenapa? Kamu masuk semua mau jadi hamba Tuhan. Sudah diterima. Dia mau masuk polisi, lulus. Jadi dia berhenti, sini masuk polisi. Nggak tahu sekarang pangkatnya apa. Itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh no. Tuhan tanya kepada Petrus, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Simon sampai malu mau jawab. Kenapa? Setiap kali jawab Tuhannya bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang di internet ini banyak video pendek lucu-lucu. Betul. Kalian ada lihat nggak? Ada gembala yang disuduk sama dombanya. Pernah lihat nggak itu video gitu? Padahal gembalanya tuh baik gitu, bawa dombanya makan kemana-mana. Tapi gembalanya lagi nggak lihat begitu ya toh. Tiba-tiba dari belakang itu dombanya buruknya tuh jeder gitu. Woi, saya pikir ini domba jangan main-main juga ini gitu. Jangan pikir memang dia punya tanduknya nggak apa-apa, tanduknya melingkar begini. Tapi kalau ditubruk oleh domba begitu itu lebih hebat dari sepeda motor tubruk itu dong. Lumayan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi gembala itu bukan sesuatu yang enteng dan enak, saya kasih tahu ya. Bukan masalah khotbahnya aja, ya. Susah. Tahu nggak sekarang ini? Hamlet mau datang belajar di sini setahun lagi, ya toh.
Anggi minta pulang belajar setahun lagi. Irwanto minta pulang belajar lagi. Semuanya mau minta pulang belajar lagi. Saya tanya kenapa? Setelah pergi ke lapangan, ya doh, adu kungfu sedikit baru tahu, waduh masih di bawah gitu ya doh. Begitu akhirnya mau pulang belajar lagi gitu kan. Mau pulang belajar lagi gitu loh. Ini baru masalah ilmunya dalam berkhotbah dan menjawab orang loh ya. Aduh, kamu belum sampai disalahpahamin orang lah ya toh. Sampai suami istri, saya itu sudah berkali-kali orang mau cerai, saya ras ke rumahnya tau nggak ya toh. Jangan cerai gitu toh. Aduh, dulu tau nggak ada 2 saudara, ini grafik baru mulai. Saya bilang saya ini all out ya toh. Jadi gembala, jadi polisi, lengkap semuanya gitu. Kenapa ya toh? Kamu bisa bayangkan, 2 saudara mau bunuh-bunuhan. Mau bunuh-bunuh, pegang pisau tau nggak? Ya, kakaknya, saya nggak usah sebut namanya, kalian kenal saja. Kakaknya telepon saya, mesti datang, tau nggak? Saya bawa mobil, kayak apa? Lebih hebat dari ambulan. Sampai ke sana saya bilang, mana mereka? You know, di atas Pak, masing-masing udah pegang pisau katanya. Wah ampun. Saya nggak tahu kenapa waktu itu kok bisa berani banget gitu. Nggak takut mati, heran gitu nggak. Saya naik tangga sampai di atasnya. Siapa yang mau kelahi? Oh, mereka diam. Sini pisaunya. Saya bilang, saya ambil. Saya bilang, bodoh kalian saudara mau bunuh-bunuhan. Oh, saya marah-marahin mereka dua. Diam gitu ya. Akhirnya jadi baik, nggak bunuh-bunuhan lagi gitu. Oh, aduh. Nah, makanya saya bilangnya. Nah, gembala ini, gembala. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tahu nggak? Ya gembala itu susah. Kadang-kadang kita khotbah ya toh. Nah ini repot. Enggak tahu urusan jemaat, nanti dibilang enggak peduli. Betul enggak? Saking taunya kita khotbah jadi serba salah ini ya toh. Benar enggak? Ada kamu bayangkan itu ya. Nanti kita khotbah, ini nyinggung saya. Ini kan gara-gara tahu saya punya urusan. Dia tuh lagi nyinggung saya. Lah gimana ya toh? Ini repot ini gitu ya. Begitu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, ya dong. Bayangkan. Ya. Maka itu ya, Tuhan Yesus sebelum serahkan jemaat kepada Petrus, tanya, Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Saya bilang di RBC di sana, saya bilangnya. Ya. Orang yang bisa melayani Tuhan menjadi hamba Tuhan. Itu adalah yang mengasihi Tuhan sedemikian rupa yang sampai kita sudah baca sejarah ajaib Anabaptis itu enggak? Rela dibakar, rela digerek, rela ditenggelamkan punya. Ya, enggak mundur. Gitu. Enggak minta maaf. Gitu. Ya enggak. Kalau saya bilang Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Alkitab itu bukan firman Tuhan. Yang lain bukan firman Tuhan. Wah, menista. Udah bikin minta maaf, no, ya. Mau dihukum apapun juga, digantung di Monas, ya. Nggak jadi masalah. Ya. Nah ini ya, ini orang yang melayani Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, sedemikian rupa. Oh saudara, makanya ini mahasiswa ya. Wah kalau kamu oportunis, ya toh. Siap-siap mau pergi begitu, bagaimana Tuhan mau berkati? Betul nggak? Nonsen, nggak masuk di akal. Ya, nggak masuk di akal. Nah orang yang mesti, saya bilang waktu saya bertekad pulang tahun 95 untuk bikin gereja, all out. Kenapa tau nggak? Karena saya waktu itu tiap berdoa, Tuhan kalau gereja ini gagal berdiri, muka saya mau ditaruh di mana? Ini gereja-gereja hamba Tuhan yang mentertawain saya udah baris mereka semua. Mereka sudah baris, ya. Mereka sudah siap tertawain saya semuanya. Ya. Bayangkan, saya baru tahu Pak Avo-nya, nggak ada Pak Avo. Waktu blok kelas Pak Avo maju ke depan di sini itu bersaksi, dia bilang apa? Pak Avo bilang gini, saya waktu itu tahun berapa dia bilang, diajak sama si Acin sama yang lain-lain katanya. Di Sunter ada satu gereja yang baru katanya. Pengajarannya tuh sesat mungkin katanya gitu ya. Pengajaran tuh sesat katanya dan pendetanya miskin katanya. Ini saya ketawa sama Pak Avo. Wah,
begitu Pak ya? Iya, dia bilang pengajarannya sesat, ya pendetanya miskin katanya gitu ya. Lalu tahu nggak? Akhirnya mereka rombongan ikut seminar. Lalu Pak Avo bilang, selesai seminar saya bilang sama yang lain, nampaknya bukan dia yang sesat, kita yang sesat katanya gitu. Nah akhirnya Pak Avo nyangkut di sini saudara. Ya loh. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya loh. Jadi saya waktu pulang, saya sudah bertekad, ini harus jadi taruhannya nyawa saya. Gitu loh. Taruhannya nyawa saya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. 96 kita mulai STT. 96 kita mulai STT. Tahu nggak? Baru 2 tahun 98. Ya. Kita ribut sama tetangga yang gereja yang dulu kita pakai namanya. Kita diusir keluar. Diusir keluar apa? Mereka semuanya cabut, nggak mau jadi dosen. Saya tahu. Maksudnya supaya STT Grafe mati. Dan mereka udah siap ketawa. Lihat. Ya. Lihat, mati dia. Sebentar mati. Aduh, jemaat yang saya kasih Tuhan, tahu nggak? Ya, akhirnya saya harus mengajar dari Senin sampai Jumat. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya. Semua pelajaran. Oke, mereka semua mundur. No problem. Ya, mereka pikir Grafe mati ini mati. Kita lihat aja. Kita siap ketawa aja. Biar dia mati. Sebenarnya, nah. Ya. Terus. Ya. Wow. Yang namanya capek itu nggak ada di kamus. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya apa? Nggak mati toh? Ya. Ya kan? Nggak mati. Ya. Survive kita, survive. Ya. Inilah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi, pertama, ya. Jadi gembala itu Tuhan minta yang mengasihinya. Yang mengasihi. Kalau engkau mengasihi Tuhan, ada ayatnya saya kasih tahu loh. 1 Korintus itu ya, pasal terakhir, 2 ayat terakhir, barang siapa yang tidak mengasihi Yesus, apa katanya? Terkutuklah dia. Kalau saya tanya di sini, siapa yang mengasihi Tuhan? Bisa angkat tangan semuanya. Tapi siapa yang mau melayani Tuhan? Turun lagi pasti banyak. Siapa yang mau melayani Tuhan? Siapa berani memikul tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Bangsa Yahudi punya tanggung jawab. Nah, apa persamaan antara bangsa Yahudi satu periode waktu dari zaman Musa sampai Yohanes Pembaptis dengan jemaat perjanjian baru kita dari Yohanes sampai pengangkatan? Apa persamaannya? Persamaannya adalah apa? Sama-sama kita sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Beda zaman. Beda zaman. Dia di zamannya untuk bersaksi bagi orang-orang sezamannya. Bersaksi kemana? Kepada semua bangsa. Kepada semua bangsa. Bahwa apa? Bahwa di Israel ada Allah yang benar, Allah Jehovah. Allah Jehovahnya bikin apa? Allah Jehovah mau menyelamatkan manusia. Dia akan kirim juru selamat. Dan juru selamatnya kapan datang? Disuruh tunggu aja. Tunggu saja. Nanti akan didahului dulu oleh kedatangan Elia. Tunggu saja. Nah, juru selamat akan datang. Tunggu saja. Maka itu semua orang yang percaya akan selamat. Yang percaya. Penjahat, 2 orang penjahat disalib di samping Tuhan Yesus. 2 orang penjahat. Tadinya sebenarnya kalau kamu baca Alkitab dengan teliti, sejak awal itu dua-duanya itu olok-olok. Dua-duanya itu olok-olok. Ya. Tapi yang satu rupanya lebih berhikmat. Selain dia olok-olok, dia perhatikan juga yang lain. Dia perhatikan.
Dia perhatikan bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap semua olokan, terhadap semua hinaan, bulian, dan caci maki, tentara, ditusuk, dipaku, segala macam. Akhirnya apa? Dia sadar. Ini dia. Akhirnya dia berkata apa? Waktu temennya tambah olok lagi, dia bilang, kita ini disalib, ini memang pantas. Karena kita ini penjahat. Dia ini enggak loh. Ya, dia ini enggak. Lalu dia bilang apa? Yesus, jikalau engkau datang lagi dalam kerajaan, ingatlah aku. Iman sesederhana itu. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Wih, saya bilang manusia paling beruntung itu adalah dia. Dikit lagi masuk neraka. Betul nggak? Itu dikit lagi gitu loh, ya. Waduh. Coba kalau dia yang mati duluan. Dia dikit lagi. Tahu-tahu berubah. Nasibnya berubah. Ya. Dari ke api kekal langsung masuk ke Firdaus yang mulia. Ya ampun, paling beruntung, sungguh luar biasa sekarang ya. Di mana hari ini kita cari orang begini lagi, betul nggak? Kita beritakan Injil. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat ya, betapa hebatnya. Jadi, bangsa Yahudi memberitakan kepada semua bangsa di muka bumi, kita nantikan janji Allah yang pencipta alam semesta yang akan datang menyelamatkan umat manusia. Dia akan datang, kita nantikan. Sebenarnya mengajak semua manusia di muka bumi ini menunggu. Saudara yang saya kasih, memberitakan Injil. Sebenarnya mereka harus memberitakan Injil. Dan kita, jemaat perjanjian baru, tanggung jawab kita apa? Kita memberitakan Injil juga. Memberitakan Injil. Mari ya. Kalau mereka punya Injil adalah juru selamat akan datang. Juru selamat akan datang. Kita punya Injil, beda sedikit apa? Juru selamat sudah datang. Juru selamat sudah datang. Mereka beritakan Injil, juru selamat akan datang. Kita beritakan Injil, juru selamat sudah datang. Tidak ada satu manusia pun masuk surga tanpa juru selamat. Kalau tanpa, Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Betul nggak? Yang tidak masuk lewat pintu berarti manjat genteng. Nggak bisa. Nggak bisa. Akulah pintu, katanya. Ya. Akulah pintu. Dialah juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang masuk surga tanpa lewat dia. Ya, biar semua manusia di muka bumi ini harus tahu. Tidak ada satu orang pun masuk surga tanpa lewat Yesus Kristus. Jadi mereka banyak yang tidak mengerti. Di perjanjian lama katanya Yesus belum datang. Lalu bagaimana masuk surga? Percaya kepada juru selamat yang dijanjikan. Kita sekarang percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Disalibkan menggantikan kita. Sungguh. Dan kita sebenarnya mengenal juru selamat lebih detail. Lebih cermat. Lebih terinci dengan baik. Beda dengan mereka. Ya. Abraham cuma tahu satu. Juru selamat mau datang. Katanya dari keturunan saya. Ya. Modelnya apa? Tidak begitu jelas. Kita hari ini lebih jelas, saudara. Hari ini lebih jelas. Nah, saudara, beritakan ini. Ini tanggung jawab. Tanggung jawabnya. Nah, Israel, bangsa Yahudi, berhasil atau gagal? Ya. Israel, ya, semuanya mereka gagal. Malah mereka gagal mengenal juru selamat itu sendiri. Bayangkan, ya, mereka gagal. Tapi hari ini banyak gereja bisa gagal, betul nggak? Banyak gereja gagal. Wow, orang. Pokoknya percaya Yesus, Pak Suhento. Saya bilang, Yesus yang mana yang kau percaya? Ya pokoknya Yesus. Saya kirim gambar itu yang Yesus macam-macam mukanya itu. Itu yang mana Yesus kamu? Coba kamu cek. Ketawa dia. Ada yang hitam, mirip orang Afrika. Mana Yesus kamu? Mana Yesus? Hari ini banyak yang percaya kepada Yesus yang rambutnya gondrong. Wow.
Ya. Rambutnya gondrong, bayangkan. Mukanya mirip mukanya si apa itu yang film Passion itu, ya. Apa namanya itu bintang filmnya? Ya, banyak itu yang sudah jadi bintang film itu. Mirip muka itu? Tidak. Ya. Percaya Yesus yang benar seperti apa? Oh, hari ini banyak yang. Jadi zaman pada waktu bangsa Yahudi menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, mereka memberitakan Injil. Mereka beritakan ini. Tapi banyak yang salah. Ya, banyak yang salah. Hari ini juga tanggung jawab gereja lokal memberitakan Injil. Banyak gereja lokal memberitakan Injil yang salah. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, perbedaan gereja dengan Israel. Sekarang kita bicara perbedaannya apa. Israel itu satu bangsa. Mereka satu bangsa sebagai saksi, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sistemnya teokrasi. Sistemnya teokrasi. Dan kita jemaat lokal bukan satu seluruh dunia. Tuhan mau gereja lokal satu gereja. Satu di sini. Satu di sini. Sehingga gini, bangsa Yahudi, pokoknya mereka jadi bangsa Yahudi cuma satu, disunat. Selesai jadi bangsa Yahudi. Ada aturannya di hukum Taurat. Budak juga kalau mau jadi bangsa Yahudi disunat. Kamu bisa nggak jadi bangsa Yahudi? Bisa, disunat aja. Karena disunat itu lebih hebat dari KTP atau paspor. Ya, itu permanen loh. Ya, permanen. Kayak tahu nggak, sapi milik siapa kan dicap punggungnya kan, ya. Jadi dibakar panas gitu ya loh. Huruf Suhento punya sapi S gitu ya. Jadi sapinya sampai itu loh dibakar gitu loh. Nah, zaman itu belum ada kertas apalagi plastik segala macam repot bikin KTP, Tuhan bikin kartu permanen. Betul nggak? Gampang gitu. Ya udah dipotong aja kan ya, begitu. Nah, saudara, jadi akhirnya itu jadi itu. Jadi seluruh Yahudi satu. Teokrasi. Sekarang zaman perjanjian baru beda. Perjanjian baru beda apa? Jemaat lokal. Jemaat lokal. Tiap-tiap jemaat. Kenapa? Karena Tuhan mau tiap jemaat lokal ada gembalanya tadi. Yang Petrus itu yang pertama kan, gembalanya. Berarti tiap-tiap orang Kristen harus punya gereja. Harus punya gereja. Tidak ada orang Kristen ini kayak pergi ke mall. Ya, orang Kristen kayak pergi ke mall. Mall sana lebih dingin, kita ke sana yuk. Ya, suhu makin panas, kita ke sana. Oh, bukan begitu. Tuhan mau tiap-tiap orang ada jemaatnya mana. Karena apa? Karena Tuhan mau ada gembalanya. Gembalanya itu tahu, oh ini domba saya. Ini domba saya. Tercatat. Ya, bukan dombanya. Ya, kita banyak yang belum tahu loh. Ya. Tahu nggak kita punya aturan? Nah, ini sekalian dikasih tahu. 6 bulan berturut-turut tidak datang. Dan tidak ada kabar. Dicari juga nggak ketemu-ketemu karena memang sengaja sembunyi gitu ya. Itu sudah dinyatakan bukan anggota lagi. Bukan anggota lagi. 6 bulan. Setengah tahun. Setengah tahun. Kalau sakit kasih tahu. Betul nggak? Apa kasih tahu semuanya. Kenapa? Karena Tuhan mau ada sistem penggembalaan. Baca di surat Ibrani katanya apa? Taatilah pemimpinmu karena dia berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi gembala itu salah satu tugasnya itu adalah jaga jiwa kamu loh. Bukan cuma khotbah aja. Ya, jaga jiwa. Kalau kamu tidak ada, wala masih anu nih nggak datang ini loh. Kita jaga jiwanya. Jaga. Supaya apa? Dia jangan sampai terhilang. Gitu. Tapi ada banyak itu. Dulu juga itu ya. Ada jemaat kita. Saya pergi besuk dia. Ya. Saya pergi besuk dia. Saya tahu ya. Tadinya ada. Tapi katanya, oh udah pergi. Ternyata dia pergi pakai pintu belakang. Ya sudahlah. Ya, dia sudah tidak mau ketemu saya, mau apa lagi. Betul nggak? Ya.
Kita kan jadi gembala jaga jiwa orang. Kalau dia tidak mau dijaga lagi, ini beda ini ya. Dengan kalau barang dijaga dia nggak bergerak, dia nggak pergi kita jaga. Kalau hilang salah saya, betul nggak? Karena barang nih saya yang jaga. Tapi ini orang ini dia jalan sana sini loh. Ya. Minggu depan dia nggak mau datang lagi loh. Kita cari dia sembunyi loh. Ya. HP-nya dia ganti loh. Gitu. HP-nya dia ganti, hilang entah di mana. Nah ini. Ya. Maka itu ya Tuhan sudah atur tiap gereja lokal ya itu ada gembala. Ada gembala. Nah, Grafe ya, GITS ini sekolah teologi Grafe adalah kita men-setting banyak hal secara lebih baik lagi. Lebih baik. Kenapa satu jemaat disebut tunas, kenapa yang satu sudah disebut independen? Yang independen itu adalah yang sudah ada gembalanya, ditabiskan sebagai gembala. Ya. Kurnia sudah gembala. Ya. Arifan sudah gembala. Ya. Dia nggak bisa pergi lagi. Ya, no? Begitu. Ya. Sedangkan siapa? Anugerah di Kerawang itu masih penginjil. Ya. Belum gembala. Nah, ada banyak. Tadi kita sudah list. Yang mana yang sudah gembala, mana yang... Jadi gini ya. Tuhan mau kawanan dombanya itu bukan kocar-kacir. Ya. Banyak orang Kristen disalah ajarkan. Kenapa? Karena Katolik mengajarkan ribuan tahun sistem gereja universal. Karena konsep dari Katolik itu adalah satu gereja seluruh dunia. Satu gereja. Yang lain itu cabang. Sebenarnya satu. Jadi mereka tidak perlu tercatat dia itu di katedral yang mana anggotanya. Yang satu di katedral mana, tidak perlu. Karena Katolik itu satu saja. Sebenarnya yang Tuhan mau kita itu beda. Tiap jemaat itu beda. Ya, dengan gembalanya, dengan semua perangkatnya. Ini adalah satu tubuh. Satu tubuh. Saling mengenal semuanya dengan baik. Dan semuanya saling memperhatikan. Dan semuanya seperti sebuah tubuh. Ini yang Tuhan mau. Nah sebenarnya sekarang ini kita hari ini ketemu dengan banyak orang Kristen. Ketemu dengan banyak orang Kristen. Kalau kita tanya sama dia, kamu anggota gereja mana? Dia senyum-senyum saja. Ini. Saya dalam perjalanan ketemu banyak orang. Dan kalau ketemu saya menginjil, saya bertanya yang Kristen gereja mana? Tidak jelas Pak, saya kadang ke sana, kadang ke sana, kadang ke sana. Wah. Ah, ini nggak benar. Ya. Ini bukan yang benar. Ya, bagaimana gembalanya mau kenal dia? Bagaimana dia tahu gembalanya? Ada banyak orang Kristen yang tanya, siapa nama gembala kamu? Lupa Pak. Gembalanya lupa namanya, kamu bisa bayangkan. Ini jemaat Grafe lupa saya nggak? Ngawurnya ya toh. Mana bisa begitu punya ya toh. Masa dia lupa nama gembalanya? Nah, kenapa? Kenapa bisa dia lupa? Karena dia gonta-ganti nggak jelas kemana begitu. Bukan itu yang Tuhan mau. Nah, ini beda gereja dengan Israel. Israel itu satu secara keseluruhan. Sedangkan kita Tuhan mau tiap-tiap gereja lokal. Di setiap lokasi kita ada gereja. Ada yang menggembalakan. Kita sudah putuskan mengajarkan di kelas. Bahwa sebenarnya satu kumpulan ini disebut jemaat. Disebut jemaat Tuhan. Syaratnya ada apa dong? Syaratnya adalah ada orang yang diselamatkan. Ada orang yang diselamatkan, yang lahir baru. Terus apalagi? Ada yang menggembalakan. Ada yang menggembalakan. Mengapa? Karena ya, kalau ya dia bilang dia gembala, nggak ada domba, itu bukan nelayan itu namanya. Betul nggak? Kalau gembala kan ada domba. Tapi sekarang ada domba. Mana gembala kamu? Nggak ada. Ini kambing liar. Bukan jemaat. Begitu. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini kambing liar atau ini kawanan domba milik Tuhan. Kalau kawanan domba milik Tuhan ada yang menggembalakan.
Ada yang bertanggung jawab di situ. Yang nanti satu hari harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nggak main-main. Ya. Maka itulah Tuhan tanya kepada Petrus dulu sebelum dikasih tugas. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Semua yang lain. Nah, baru dia bilang apa? Dikasih tugas. Apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba Tuhan. Jadi ini yang Tuhan mau. Jadi ini dalam tingkat tertentu menggantikan posisi orang Yahudi, menggantikan posisi bangsa Israel. Waktu itu mereka sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran untuk zaman 1500 tahun. Dan kemudian Tuhan di perjanjian baru ini, ketika mau mengundang semua bangsa yang lain masuk, Tuhan mendirikan yang namanya jemaat lokal di seluruh muka bumi. Ya, berpatokan pada Alkitab, mengundang semua bangsa untuk masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ini persamaan dan perbedaannya. Mari kita berdoa. Dalam rangka Grafe Hut ke-29, kita ada banyak pertandingan, banyak acara. Semuanya baik. Tetapi jikalau tidak mengerti kebenaran, hanya hura hore saja, ora hore. Hanya ribut sana ribut sini, tanding ini tanding itu. Bikin acara ini itu, makan nanti sana sini. Ya, baik. Tapi ketahuilah yang lebih penting itu adalah kita memahami kehendak Tuhan terhadap jemaatnya, jemaat Grafe. Tiap-tiap orang yang tergabung di dalamnya, kita tahu posisi kita, peran kita, tanggung jawab kita, semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Makin ulang tahun, tambah umur, kita semua tambah dewasa, tambah bijak, tambah mengerti. Sehingga jemaat Grafe betul-betul menjadi jemaat yang berperan di akhir zaman ini. Dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bapa di sorga, terima kasih. Kiranya firman-Mu menolong kami mendekati hari ulang tahun GBA Grafe. Di minggu keempat bulan Juni, kami seluruh jemaat makin dewasa, makin mengerti kebenaran, sehingga kami betul-betul kokoh menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.